Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arshad Nurawan dari kelas B Hukum Bisnis Universitas Islam Riau, pasca sarjana UIR. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Pasar Modal Syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksadana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index sebagai indeks saham syariah pertama yang terdiri dari 30 saham syariah paling liquid di Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun 2001, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, dan pada tahun 2003 DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 40 pasar modal dan pedoman umum menerapkan prinsip syariah di bidang pasar modal. Peraturan OJK pada saat itu masih Bapepam dan LK tentang pasar modal syariah pertama diterbitkan di tahun 2006 dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Daftar Efek Syariah atau DES pada tahun 2007. DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Era kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2011, di mana pada saat itu banyak gebrakan inovasi diluncurkan ke pasar, diantaranya Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Fatwa DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, serta syariah online trading system atau SOTS. SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip Islam. Sejak momen kebangkitan tersebut, pasar modal syariah dirasakan memiliki energi baru untuk terus bertumbuh sehingga mampu menorehkan milestone baru secara konsisten, di antaranya peluncuran rekening dana nasabah atau RDN, rekening pertama di tahun 2013. Peluncuran roadmap pertama pasar modal syariah dari berdirinya Galeri Investasi Syariah atau GIS pertama di tahun 2015. BEI pertama kali meraih penghargaan internasional The Best Sporting Institution in Islamic Finance dari GIFA di tahun 2016. Peluncuran zakat saham pertama dan peluncuran Jakarta Islamic Index 70 di tahun 2017. Peluncuran wakaf saham pertama, peluncuran Fatwa DSN MUI nomor 24 DSN MUI nomor 124 terkait kesesuaian syariah dalam layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian di KSEI, serta BEI meraih pertama kali penghargaan The Best Islamic Capital Market Award dari GIFA di tahun 2019. Selanjutnya di tahun 2020, untuk makin menyempurnakan landasan kesyariahan di pasar modal, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 135 tentang saham dan Fatwa nomor 138 terkait kesesuaian syariah dalam mekanisme clearing dan pinjaminan di KPI. Prinsip syariah dalam pasar modal. Lembaga yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dalam bentuk penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah di Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah
yang diterbitkan DSN MUI pada tahun 2001 adalah Fatwa nomor 20 tentang penerbitan reksadana syariah. Pada tahun 2003, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 24 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian pada tahun 2011, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Agar penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, OJK mengonversi prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam peraturan OJK nomor 15/POJK nomor 4/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Akad dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia. OJK telah mengatur tentang akad yang dapat digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia melalui peraturan OJK nomor 53/POJK nomor 4/2015. Meski demikian, pada dasarnya semua akad yang memenuhi prinsip syariah dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK yang berlaku. Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan tersebut adalah akad ijarah, istighna, kafalah, mudarabah, musyarakah, dan wakalah. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.